Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Eden dan kita akan kembali ngomentari Nusron Wahid di acara yang sama di LC itu yang topiknya Prabowo Ganjar menang satu putaran kok bisa gitu kan. Nah, waktu itu giliran bicara dari tim sesnya Anies ya, Anies Muhaimin Iskandar. Jadi yang menyebut data fakta bahwa lapangan pekerjaan sekarang ini banyak sekali tidak tersedia gitu, banyak pengangguran, alias berarti kalau begitu lapangan pekerjaan itu menurun gitu kan, sehingga orang banyak nganggur. Nah itu bentuk kritik yang mana relevansinya adalah bagaimana bisa orang-orang dari kelompok Prabowo Gibran ini yang didukung Jokowi ya, itu bisa pede sendiri kalau dikatakan bahwa dia akan terpilih gitu kan, karena kondisi apa aja begitu loh Pak bekerja gitu kan. Nah, lalu Nusron Wahid nyeletuk yang mana membuat dari tim pemenangan Anies ini agak-agak emosi gitu kan, dan mengatakan jangan bacot gitu, maksud itu jangan potong lah gitu ya, kan. Jadi gini ya, Nusron Wahid ini lagi tidak mengerti ya bahwa memang benar adanya bahwa hubungan antara lapangan kerja itu kan urusan Menteri Tenaga Kerja, tapi dia lupa atau dia mungkin nggak paham ya. Jadi gini, seorang Menteri Tenaga Kerja yang kita tahu tentu dia pengen menembak atau menyindir Menteri Tenaga Kerja dari tim sukses Anies ini, yaitu dari PKB. Yaitu sekarang itu salah satu adalah dipegang oleh Mbak Ida Fauzia dari PKB kan, Menteri Tenaga Kerja itu kebanyakan dari PKB. Jadi dia tuh ingin menyindirkan bahwa loh itu kan Menteri itu Tenaga Kerja itu dari Anda sendiri gitu, berarti gagal. Nah ini kan even Nusron pengen mengatakan bahwa ya berarti kan Anda gagal, itu kan Anda gitu kan. Nah dia nggak paham. Jadi gini saya terangkan ya guys ya, Menteri Tenaga Kerja itu nggak bisa bekerja sendiri, nggak bisa. Pekerjaannya tergantung juga dengan menteri yang lain, terutama penguasa tertinggi yaitu Presiden. Kenapa saya sebut begitu ya? Karena Menteri Tenaga Kerja ini terbatas kekuasaannya, ya. Dia tuh nggak bisa menciptakan lapangan kerja itu dalam hal menentukan investasi masuk berapa banyak, di mana saja, sektor apa saja, mendorong usaha untuk tumbuh, ya. Lalu misalnya melarang tenaga kerja asing, nggak bisa, tenaga kerja itu nggak bisa, Menteri Tenaga Kerja itu kan. Nah, jadi semua hasil output dari apa yang dikerjakan dari Menteri Tenaga Kerja itu semuanya tetap paling penting tuh, yang paling besar porsinya tergantung pada Presiden. Pemegang kuasa tertinggi, dialah menentukan, sehingga yang output terbesar itu dari dia sebenarnya. Misal kayak kebijakan, ada data mengatakan bahwa investasi di bidang migas ya dibandingkan manufaktur itu lebih besar investasi di bidang migas yaitu tambang, minyak bumi, pokoknya pertambangan lah gitu kan. Manufaktur tuh kayak pabrik-pabrik yang menciptakan lapangan kerja banyak, kayak alas kaki, baju ya, banyak produk-produk yang bisa dijual gitu guys. Jadi manufaktur gitu kan. Jadi dari sektor manufaktur itu menyerap tenaga kerja tuh 44%, sementara dari bidang pertambangan hanya 1%. Artinya yang menciptakan kerja itu adalah dari bidang manufaktur, tambang tidak, hanya sedikit, hanya 1% dibanding 40%. Meskipun investasi bidang pertambangan lebih besar, tapi tetap hanya 1%. Tapi kalau manufaktur lebih kecil, tapi dia 40%. Nah, artinya dan faktanya pertambangan lebih banyak. Artinya pemerintah Presiden lah ya dalam hal ini ya, karena dia yang menentukan itu semua. Yang ultimate dari itu akhir putusan bahwa investasi asing paling banyak masuk itu di bidang pertambangan. Artinya Presidenlah yang menciptakan lapangan kerja itu.
yang semakin berkurang itu. Karena dia lebih prioritas kepada pertambangan, investasi pertambangan dibandingkan manufaktur. Karena manufaktur itu bisa menyumbang pembesaran tenaga kerja. Nah itu jadi Menteri Tenaga Kerja itu bukan outputnya adalah lapangan pekerjaan, enggak. Lapangan pekerjaan itu diciptakan oleh Presiden. Karena dia yang menentukan investasi masuk apa saja gitu kan. Nah, Menteri Tenaga Kerja itu lebih pada urusan outputnya itu lebih pada urusan pada hubungan tenaga kerja dengan perusahaan atau hubungan sebaliknya gitu. Itu saja. Ini urusan Menteri Tenaga Kerja itu ya outputnya nampak itu adalah hubungan industrial dengan tenaga kerjanya gitu. Bagaimana supaya saling menguntungkan, saling tetap menjaga hak dan kewajiban masing-masing gitu. Tapi untuk menciptakan kerja itu dominan ya. Prioritas itu adalah ditentukan oleh presidennya gitu, karena dia lah yang menentukan kebijakan, bukan tenaga kerja yang mengenai investasi dan bukan lapangan usaha dan segala macam gitu kan. Nah itu poinnya guys. Nah memang bisa juga sih Menteri Tenaga Kerja itu membuat program misalnya mendidik warga supaya jadi pengusaha, tapi jangan lupa ya kalau tetap investasi luar masuk ya lebih banyak pada asing, ya pengusaha lokal bisa apa? Karena mereka sudah tidak berpihak pada mereka. Ibaratnya mereka itu anak tiri. Jadi percuma melatih sehebat apapun ya, pengusaha sehebat apapun, tenaga kerja mencetak pengusaha sehebat apapun, tapi kalau dia tirikan ya tetap aja dia akan bangkrut, tetap aja dia akan tersingkirkan gitu. Karena sudah tidak adil gitu kan, lebih banyak pada asing, tenaga kerja asing gitu. Nah itu harus dipahami. Nusul nggak paham bahwa keberhasilan dari Menteri Tenaga Kerja itu tergantung presidennya, ya kan? Makanya jangan berharap Menteri Tenaga Kerja itu kan sukses dalam kerja dengan banyak kalau presidennya segitu, gitu guys logikanya, paham ya? Jadi itu harus dipahami, ya. Misal gini coba, kalau kita ambil lebih kecil skopnya, kayak di kampung aja, di kampung kita ini, di kompleks saya ini lah misalnya kan, di desa saya ini. Nah, ada namanya kepala desa, ada namanya mungkin yang bagian tenaga kerja gitu. Nah, yang menentukan investasi masuk siapa? Kebijakan investasi apa? Kepala desa. Oh, dia mau menerima, dia mau narik, menentukan apa yang masuk investasinya gitu kan? Ya kan? Lalu investasi itu akan mengerjakan orang dari desa itu ada di luar gitu kan. Itu tentukan ada kepala desa. Yang bisa dilakukan oleh bagian tenaga kerja desa apa? Ya paling mendidik orang-orang supaya mampu bekerja dengan baik, bisa diberi muka usaha di kerja apa di desa, itu saja, ya kan? Sama mengatur hubungan kalau ada yang kerja sama orang lain tuh supaya hubungannya itu baik, dua-duanya saling menguntungkan, saling memenuhi hak dan kewajiban, itu saja. Tapi kebijakan untuk investasi masuk desa itu, apa usaha yang masuk, apa usaha yang boleh dibuka apa tidak. Kalau misalnya kepala desa itu melarang atau menggibiri atau mengadilkan warga desa yang sudah dilatih oleh bagian dari kerja desa ini, bagaimana? Misalnya dia kepala desa mengatakan bahwa dia tahu nih warga desa ini udah dididik lebih baik ya oleh bagian tenaga kerja, buka warung atau buka usaha. Tapi ketua desanya malah menarik investor dari luar untuk buka warung lebih besar pada dia. Dan itu didukung oleh kepala desa. Dengan cara apa? Memberikan subsidi, memberikan insentif, sementara warga desa tidak diberikan. Ya kan? Ya pasti akan kalah saing. Karena sudah tidak berpihak karena sudah berpihak sebelumnya gitu kan. Dan tidak adil. Gitu. Nah, jadi sehebat apapun ini pemilik warung pasti akan kalah sama orang pilihan kepala desa, investor dari luar pilihan kepala desa, karena kepala desanya berpihak pada investor itu dengan memberikan banyak kemudahan sehingga harga bisa lebih murah gitu kan, kualitas lebih baik perlunya karena memang disubsidi, dibantu segala macam, sementara yang warga desa nggak dibantu. Lalu tenaga kerja pula dibawa pula dari luar gitu, ya hancur lebur ini pengusaha desa lokal gitu. Nah itu poinnya. Saya walaupun bagian kerjanya bakal nggak bisa maksimal guys, bakal hancur lebur juga karena kebijakan sang kepala desa yang menguntungkan lebih banyak pada investor luar itu. Nah itu poinnya ya, itu yang tidak dipahami oleh Nusul Wahid. Dia dengan sempit memahami bahwa
Tenaga kerja itu semata-mata ditentukan keberhasilannya adalah pencalonan kerja itu adalah dari kerja tidak. Keberhasilan menteri kerja itu tergantung pada presidennya. Percuma udah kerja keras menteri kerjanya kalau presidennya berpihak tidak adil mengakhirikan dari pengusaha lokal dan beri pada investasi asing, tenaga kerja asing ya percuma, ya kan? Karena pasti akan bersaing. Itu dipahami oleh Nusrawai. Jadi Nusrawai itu harus lebih banyak belajar lagi, guys. Jadi memang kemampuan berpikir itu sangat dangkal gitu kan. Dia banyak gagal paham. Jadi dia berpikir itu simple sekali. Nggak bisa kita berpikir simple, guys. Kita harus mendetailkan, harus mengkaji, meneliti. Nggak bisa kita tuh asal bacot tuh nggak bisa, guys. Makanya itu wajar kalau dari tim ses Amin tuh marah gitu kan. Ini orang kok dia tuh kayak bacot gitu. Udah ngomong sebelumnya itu yang saya komentar itu dia ngaco gitu kan. Tambah lagi sini, guys. Jadi betul-betul Nusrawai ini nggak punya kapabilitas intelektual, guys. Jadi pemilihan itu sangat sempit dan langka. Saya tidak mengerti bagaimana mekanisme itu bekerja, bagaimana fakta di lapangan, bagaimana mekanisme di lapangan proses itu berjalan gitu kan. Nah itulah gagal berpikir dan gagalnya seorang Nusrawai. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.